Jadi intinya kita jangan berfokus pada dunia ya, kalau ingin tahu bagaimana caranya bersyukur. Saya pernah mengutip beberapa kata yang sangat menarik ya dari beberapa sumber atau hadis, mungkin bisa dikoreksi kalau salah ya Uma. Dunia ini hina ya, dunia ini hina. Itu yang ada di mindset saya untuk bersyukur. Apa sih dunia ini, apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Uma, ada hadis sahih kah Rasulullah di situ bersabda bahwa memang menjelaskan sehina apa sih dunia ini. Jangan berharap apapun deh sama dunia. Iya, memang pada saat itu Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah itu memegang bangkainya anak kambing ya. Kemudian Rasul lihat, ini gimana, mau nggak? Kemudian kata para sahabatnya, nggak mau lah, sudah jadi bangkai, betul. Nggak ada harganya sama sekali. Dunia itu lebih-lebih nggak ada harganya dibanding dengan ini gitu. Saking artinya teman-teman sekalian. Jadi dunia dibandingkan dengan bangkai anak kambing, Rasulullah mengatakan dunia lebih hina dari bangkai anak kambing. Sebenarnya apa sih yang dikejar di dunia ini teman-teman sekalian ya? Rasul itu ingatkan kepada kita, kehidupan ini singkat. Umatnya Rasul 60-70 tahun saja. Kita diminta untuk jadi musafir saja. Di dalam perjalanan itu, kalau kita mengeluh terus, yang bikin hidup ini berat adalah diri kita sendiri. Hidup ini itu sementara, sedihnya sementara, bahagianya sementara. Kalau kita tahu sedih sementara, kemudian kita mengeluh terus, kita akan membuat repot diri kita sendiri. Padahal dengan cara bersyukur kita bisa jauh lebih bahagia dan kita produktif kalau kita bersyukur untuk menyambut kehidupan sejatinya yang lebih panjang lagi setelah dunia ini. Bersyukur ini mudah diucapkan ya Uma ya, tapi sebenarnya kalau dipraktekkan dalam dunia nyata, implementasinya sangat-sangat sulit ya. Intinya tidak boleh banyak mengeluh ya Uma, karena kalau kita banyak bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Itu hanya ujian saja. Allah bisa ya Uma ya membuat satu orang kaya seketika dalam hitungan detik ya. Sangat mudah bagi Allah. Tapi mengapa Allah membuat manusia diuji dengan harta, dengan hati dalam waktu yang cukup lama? Bukan karena Allah tidak peduli, tapi Allah justru ingin menguji kesabaran kita ya Uma. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dalam surah Ibrahim ayat 7 dikatakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang bersyukur Allah tambahkan nikmat, yang tidak bersyukur azab Allah sangat pedih. Dan ketika dia dapat ujian-ujian dari Allah, berbagai macam tingkatannya. Tingkatan yang paling awal adalah dia marah kepada Allah. Betul. Kenapa sih ya Allah harus saya? Kenapa sih engkau sebegitunya? Tahap kedua biasanya dia akan mulai untuk sabar. Sabar itu apa? Dia mampu teriak, dia tahan. Dia mampu merusak segala sesuatu, dia tahan. Dia mampu berteriak, mengatakan ini itu dia tahan. Itu termasuk bersyukur? Belum, ini tingkatan orang ketika mendapatkan ujian dari Allah. Tingkatan ketiga adalah dia ridha. Apa itu ridha? Dia nggak rasa sakit. Nggak rasa sakit. Apapun yang terjadi, ini adalah yang terbaik dari Allah untuk saya. Nggak ada rasa sakit sama sekali, ridha. Namun tingkatan tertinggi seseorang ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia bersyukur. Berterima kasih. Berterima kasih. Diberi penyakit, Nabi Ayub justru berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dizalimi suami atau dizalimi keluarga, teman, sahabat, terima kasih gitu ya. Karena dalam ujian kesedihan itu dia belajar kuat, dia mengenal tangguh, dia mengenal sabar, dia mengenal tawakal ala Allah. Mungkin kalau nggak diberikan ujian itu, dia nggak akan pernah merasakan itu semua. Makanya tingkatan yang luar biasa dari seorang mukmin adalah bersyukur bukan hanya ketika kita gembira atau ketika kita bahagia, tapi bersyukur juga dalam keadaan kita sedih. Alhamdulillah ala kulli hal, itu kalimatnya. Kalau kita diberikan bahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika diberikan kesedihan, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Aku tetap memujimu ya Allah dalam keadaan apapun ya Rabb. Artinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah cara Allah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan begini, seorang mukmin itu tidaklah kesakitan yang terjadi pada dirinya, kekhawatiran, kesedihan, kepedihan, dan juga termasuk duri yang kena kepada tubuhnya itu, melainkan itu adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosanya. Dan selama manusia hidup di muka bumi ini, selama itu pula Allah pasti terus mengujinya, nggak pernah berhenti. Jadi jangan berharap aku mau istirahat, nggak mungkin. Dunia ini bukan tempatnya istirahat ya Uma ya. Mungkin. Dunia ini tempatnya kita berjuang ya, berperang ya.